Depo Pemeliharaan 70 Koharmat AU. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Persiapan penganugerahan pangkat secara istimewa. Penganugerahan pangkat secara istimewa oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Penganugerahan pangkat secara istimewa kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri, alumni Akademi Militer tahun 1962, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam Udayana, Asop Kasum Abri dan Kasum Abri. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo, alumni Akademi Militer tahun 1972, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Penogoro, Pangdam Jaya, dan Pangkostrat. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan, MPA MBA, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1984, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Wakasal, Kasum TNI, dan Irjen TNI. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufik Rohman SE, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1985, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangarmabar, Wakasal, dan Kabakamla. Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto MDS MSP, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1988, berupa Marsikal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Dansesko AU, Pangkoops AU2, dan Sekjen Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Lodewik Pusung, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdiv 1 Pangdam 1 Bukit Barisan dan Asop Panglima TNI. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Untung Budi Harto, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Sestama BNPT, Pangdam Jaya, dan Staf Khusus Kasat. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Kasubdit Propaganda BNPT, Karaum BNPT, dan Dirjen Pothan Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Surawa Hadi, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Asop Kasat dan Pusenif Pangdam Hasanuddin. Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bonar H. Hutagaul SEMM, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1984, berupa Marsikal Madya TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Askomlek Panglima TNI, Tenaga Pengkaji Lemhanas RI, dan Staf Ahli Panglima TNI. Kolonel Infanteri Purnawirawan Restu Widiantoro MDA, alumni Akademi Militer tahun 1987, berupa Brigadir Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Danyon 11 Kopassus dan Brig 9 Kostrat dan Irdam Mulawarman. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke mimbar acara.
Istirahatkan. Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salam, om swastiastu, namo buddhaya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menyampaikan beberapa penghargaan kepada para perwira yang telah berjasa, telah memberi pengabdian yang terbaik selama kariernya. Ada beberapa perwira yang kita beri kenaikan pangkat istimewa, walaupun mereka sudah pensiun, sebagai pengakuan terhadap sumbangan-sumbangan yang telah mereka berikan kepada negara dan bangsa. Semua perwira tinggi ini terus-menerus membuktikan walaupun mereka sudah pensiun, dedikasi pengabdian terhadap kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan selama pengabdian mereka dalam dinas kemiliteran, mereka telah berbuat yang sangat berguna, bahkan melebihi panggilan tugas. Untuk itu saya mendapat kehormatan hari ini memberi penghargaan tersebut. Juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dharma baktinya dengan baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada komandan-komandan satuan yang menerima penghargaan. Samkarya Nugraha adalah penghargaan dari Kepala Negara, dari Panglima tertinggi, sehingga ini merupakan suatu kehormatan yang harus dijaga oleh kesatuan saudara. Tadi juga ada 3 Panglima yang saya berikan juga tanda kehormatan, itu juga pengakuan terhadap prestasi dan sumbangan pengabdian saudara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jaga terus kehormatan bangsa dan negara. Utamakan selalu pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Jangan pernah mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Perhatian selesai. Acara selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju lokasi sailing dan flying pass. Selanjutnya kami undang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih, beserta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, hadirin serta undangan yang berbahagia. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati, dari Geladak Heli KRI Dr. Raji Manuel Yodiningrat 992 yang merupakan kapal
Indonesia Maju. Hadirin yang kami hormati, demonstrasi sailing pass dan flying pass merupakan salah satu kekuatan baik dari unsur laut maupun udara tentara nasional sekaligus perwujudan keberhasilan pembangunan kekuatan yang telah dipastikan tidak akan membahayakan keselamatan pelayaran. Iya pemirsa, itulah tadi kita sudah saksikan bersama Presiden Prabowo Subianto yang memberikan penghormatan kepada para perwira tinggi TNI, termasuk yang juga telah pensiun atas dedikasi luar biasa mereka kepada bangsa dan negara. Bahkan tadi disebutkan dalam pidatonya bahwa sejumlah perwira mendapat kenaikan pangkat istimewa sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang melebihi panggilan tugas. Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada Panglima TNI dan menegaskan pentingnya untuk menjaga kehormatan, loyalitas, serta tidak pernah mengkhianati bangsa dalam parade kapal perang TNI AL untuk menyambut Hari Ulang Tahun TNI ke-80 yang nanti akan jatuh pada 5 Oktober. Ya, usai pemberian penghormatan Prabowo kepada sejumlah perwira tinggi, acara kemudian dilanjutkan dengan parade kapal perang TNI AL yang seperti Anda bisa lihat di layar kaca saat ini. Heli KRI Dr. Rajiman Wedyo dinilai produksi dari industri pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pemirsa, untuk diketahui parade ini dipimpin oleh kapal perang terbesar di Asia Tenggara, yaitu KRI Brawijaya 320, di mana TNI AL mengerahkan pasukan khusus laut atau Pasusla, serta 51 unsur kapal perang yang terdiri dari 6 fregat, 10 korvet. Selanjutnya juga ada 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD. Ada 16 kapal cepat yang juga dilibatkan dalam parade kapal perang ini.